wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Putri Salwa Zaskia dengan NIM 2510110004 dari program studi S1 Psikologi Universitas Teknologi Nusantara Bogor. Pada kesempatan kali ini di sini saya akan membahas mengenai kebermaknaan hidup dari mata kuliah Psikologi Positif dengan dosen pengampu IPLT Sukayesi, SPSI, MPSI Psikolog. Untuk itu simak video selengkapnya ya. Pernahkah Anda bangun di pagi hari lalu tiba-tiba melihat ke cermin dan tiba-tiba bertanya pada diri sendiri, untuk apa semua rutinitas ini? Apakah ini saja akhir dari perjalanan hidup saya? Pernahkah Anda merasa cemas, bingung, atau merasa ada yang kosong meskipun hidup Anda terlihat baik-baik saja? Di tengah dunia yang bergerak sangat cepat, modernisasi memberikan banyak kemudahan. Kita bisa membeli apa saja lewat satu kali klik, terhubung dengan siapa saja dalam hitungan detik. Tetapi di sisi lain, ia juga menghadirkan ancaman yang nyata bagi kebermaknaan hidup kita. Perubahan dunia, baik yang membangun atau merusak, adalah bagian yang tak terpisahkan dari sejarah manusia. Namun, ironinya, di era modern ini kita justru dihadapkan terlalu banyak pilihan. Kita dibombardir oleh standar kesuksesan orang lain di media sosial. Kegagalan menemukan arah intrinsik, arah yang benar-benar berasal dari dalam hati kita sendiri. Di tengah banyaknya pilihan inilah yang seringkali menjadi sumber utama dari kecemasan modern yang kita rasakan saat ini. Mari kita lihat dari sudut pandang sains. Selama 1 abad terakhir, dunia psikologi secara tidak sadar lebih fokus pada sisi negatif manusia, membahas depresi, kecemasan, dan rasa takut. Mengapa sih seperti itu? Jawabannya adalah karena dunia medis saat itu fokus untuk menyembuhkan apa yang rusak. Data literatur psikologi bahkan menunjukkan angka perbandingan yang sangat mengejutkan, yaitu 17:1 artikel yang membahas tentang depresi atau kecemasan dibandingkan dengan artikel yang membahas tentang kebahagiaan dan kepuasan hidup. Kita terlalu sibuk mendefinisikan apa sih itu sakit sampai kita lupa mendefinisikan apa itu sehat dan bermakna. Namun, beberapa dekade terakhir muncul sebuah gerakan baru yang disebut dengan psikologi positif. Fokusnya bergeser, bukan lagi sekedar menyembuhkan luka mental, tetapi bertujuan memahami dan memberdayakan kekuatan serta potensi terbaik manusia. Jauh sebelum psikologi modern menyadari hal ini, para tokoh eksistensial seperti Kierkegaard sudah mengingatkan kita. Kierkegaard memperingatkan bahwa bahaya terbesar manusia modern adalah ketika mereka kehilangan dirinya demi menjadi manusia massa, yaitu ketika kita hanya ikut-ikutan tren, mengikuti apa kata mayoritas, dan hidup berdasarkan ekspektasi lingkungan. Kira-kira apa sih akibatnya? Jawabannya yaitu kita akan kehilangan keunikan pribadi kita, mengalami krisis identitas, dan berakhir pada frustrasi eksistensial yang mendalam. Lalu bagaimana sih caranya supaya kita bisa keluar dari jebakan krisis makna ini ya? Jawabannya yaitu ada 3 teori utama dari para tokoh besar psikologi yang dapat membantu kita untuk memahami dan memetakan kembali kebermaknaan hidup kita. Yang pertama yaitu Viktor Frankl dengan logoterapinya. Frankl memiliki latar belakang yang sangat luar biasa. Beliau bukan sekedar berteori di meja kerja, melainkan seorang penyintas yang berhasil bertahan hidup di kamp konsentrasi Nazi yang sangat kejam. Frankl percaya bahwa makna hidup itu tidak diciptakan secara imajinatif, melainkan ditemukan di luar diri melalui interaksi nyata dengan dunia. Bagi Frankl, manusia bisa menemukan makna melalui 3 cara, seperti
melalui karya atau tindakan nyata yang kita lakukan, melalui pengalaman yang berharga seperti cinta dan keindahan alam, serta yang paling ekstrim, melalui sikap tegar kita dalam menghadapi penderitaan yang tidak bisa kita ubah lagi. Yang kedua yaitu Abraham Maslow dari aliran humanistik. Berbeda dengan Frankl yang melihat keluar, Maslow melihat makna sebagai sesuatu yang muncul dan tumbuh subur dari dalam diri manusia. Melalui teori hierarki kebutuhannya yang terkenal, Maslow menjelaskan bahwa ketika kebutuhan dasar kita seperti makan, tempat tinggal, rasa aman, dan kebutuhan sosial sudah terpenuhi, manusia tidak akan berhenti di situ. Kita akan merasakan dorongan yang disebut dengan meta needs, yaitu kebutuhan untuk tumbuh, mencapai aktualisasi diri, estetika, dan keadilan. Bagi Maslow, hidup menjadi bermakna ketika kita berani melangkah keluar dari zona nyaman untuk mewujudkan potensi tinggi yang kita miliki. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu Irvin Yalom dengan pendekatan eksistensial. Perspektif Yalom mungkin terdengar sedikit menantang bagi sebagian orang. Yalom berpendapat bahwa pada dasarnya alam semesta atau dunia ini tidak menyediakan makna instan yang sudah jadi untuk kita. Dunia ini netral, oleh karena itu makna hidup adalah respon kreatif individu terhadap dunia tersebut. Kitalah sang penulis cerita kehidupan kita sendiri. Kita dituntut untuk berani berkomitmen penuh pada nilai-nilai, tujuan, dan jalan hidup yang kita pilih sendiri secara sadar, tanpa harus mendikte atau didikte oleh orang lain. Mendengar ketiga teori tadi, pertanyaannya sekarang adalah, jadi bagaimana sih cara konkret kita untuk memperoleh kebermaknaan tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Menurut berbagai para peneliti psikologi, makna hidup itu tidak pernah berkembang di dalam ruang hampa. Anda tidak bisa menemukan makna hidup dengan mengurung diri di kamar sambil melamun tanpa melakukan apa-apa. Makna hidup itu bekerja persis seperti bahasa. Ia hanya bisa dipelajari, dipahami, dan dikembangkan melalui interaksi nyata dengan dunia luar atau dengan orang-orang di sekitar kita. Jangan menunggu makna itu datang mengetuk pintu rumah Anda secara ajaib. Anda yang harus menjemputnya. Anda bisa memulainya dengan 3 hal sederhana ini. Yang pertama yaitu berjuang untuk tujuan yang memberikan nilai. Dedikasikan sebagian waktu dan energi Anda untuk hal-hal yang lebih besar dari sekedar kepentingan diri sendiri. Bisa berupa pekerjaan, hobi yang bermanfaat, dan membantu komunitas. Yang kedua yaitu mengambil sikap tanggung jawab terhadap kondisi sulit. Saat rencana Anda gagal atau hidup terasa tidak adil, alih-alih mengutuk keadaan, tanyakan pada diri sendiri, tanggung jawab apa yang bisa saya ambil dari situasi ini untuk membuat saya bertumbuh. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, menyadari keunikan makna. Makna hidup itu bersifat sangat personal dan situasional. Apa yang bermakna bagi orang lain belum tentu bermakna bagi Anda. Hargai setiap prosesnya. Kesimpulannya, kebermaknaan hidup bukanlah sebuah destinasi akhir di mana kita harus berhenti berproses. Makna hidup adalah kualitas dari penghayatan kita sehari-hari dalam mengaktualisasikan seluruh potensi diri yang kita miliki. Dari ketiga perspektif tokoh tadi, tidak ada satu teori pun yang paling unggul atau paling benar. Namun mereka semua sepakat pada satu hal krusial. Ketiadaan makna atau kekosongan jiwa adalah ancaman nyata bagi kesehatan mental manusia modern. Mulailah hari ini, berhentilah sejenak dari kebisingan dunia luar. Ambil keputusan pribadi yang jujur dari dalam hati kita sendiri. Dan beranilah untuk mencari serta memperjuangkan makna hidup Anda sendiri. Karena di tengah dunia yang terus berubah dengan cepat ini, kitalah yang memegang kendali penuh atas makna hidup kita sendiri.
Tetaplah tumbuh dan jaga kesehatan mental Anda. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.